bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat, kita kembali berjumpa di program Radio Sahabat Isoman ya, program yang hadir setiap hari pada pagi hari ya, ada setiap hari pada pagi hari jam setengah 9, nanti di rerun jam setengah 5 sore. Tentunya masih menghadirkan sahabat-sahabat yang dulu pernah terpapar COVID-19, kemudian bagaimana mereka menjalaninya pada saat sakit ya. Dan sembuh bisa beraktivitas sampai sekarang ini seperti apa. Nah, saat ini kita bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Tentunya kita harapkan agar apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini memberikan hikmah ya, memberikan semangat positif bagi sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin ada yang masih sedang dirawat di rumah sakit atau sedang melakukan isolasi mandiri. Pagi hari ini ada Bapak Agung Heriawan, ya. Beliau ini karyawan swasta dan tinggalnya di Prigen. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agung. Halo. Iya, ternyata tadi sebenarnya sudah tersambung ya, ini dengan Pak Agung ya. Kok tiba-tiba pas di menit 30 malah keluar ya. Oke, baik, nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Pak Agung ya, setelah beberapa spot berikut ini. Wah, habis makan, merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, kita sudah bersama dengan Pak Agung Heriawan ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agung. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Pak Agung? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini barusan kemana ini Pak Agung? Tadi saya sapa. Kok hilang sebentar tadi ya? Oke. Baik, Pak Agung, ini bisa cerita-cerita dikit dong pada saat Pak Agung terpapar COVID-19 ini gitu. Dan kabarnya Pak Agung ini juga membentuk sebuah komunitas begitu ya, bagi alumni penyintas COVID-19, betul ya Pak ya? Betul. Nah, nanti bisa diceritakan tentang komunitas itu. Tapi saya ingin tahu lebih awal lebih dekat itu tentang ketika Pak Agung kapan terpapar, kemudian perasaan apa yang Pak Agung rasakan pada saat itu, dan gejala-gejalanya seperti apa pada saat itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya terpaparnya itu Januari 2001. Awalnya di perusahaan kami itu ada pemeriksaan rutin 2 mingguan. Terus kemudian saya positif setelah diadakan swab positif, kemudian isolasi mandiri selama 2 minggu, dan di situ
1 sampai 4 hari saya benar-benar seperti down. Jadi makan harus terpisah sama keluarga, tidur harus terpisah semuanya. Tetapi dapat bantuan moral dari istri saya bahwa ayo bangkit. Nah, dari situ saya mulai berjemur, kemudian olahraga rutin, terus makan banyak sekali. Pada saat itu saya memang OTG tanpa gejala, tapi tetap positif. Makanya saya tuh heran kemarin itu tidak ada gejala, tapi dinyatakan positif. Pada saat itu sih belum begitu banyak informasi. Nah, setelah isolasi mandiri 14 hari, saya swab lagi. Dan yang paling mengejutkan kok positif lagi, belum sembuh total. Isolasi mandiri lagi, alhamdulillah yang 14 hari kedua ternyata swab yang ketiga itu dinyatakan negatif. Seperti itu. Jadi makanan yang kita konsumsi adalah banyak sekali, termasuk 5 sehat 4 sempurna, bahkan nambah kayak telur, herbal, tentunya seperti itu. Oke. Pak Agung, ini berarti mulai dari terpapar sampai sembuh itu sekitar hampir sebulan ya Pak ya? Betul ya Pak? 28 hari. Hampir sebulan ya kalau di total. Ini kira-kira Pak Agung masih ingat nggak ketika pertama terpapar itu di mana atau sedang mengikuti aktivitas apa atau bagaimana gitu Pak pada saat itu? Jadi ada feeling gitu? Ada feeling. Pada saat naik motor di jalan, kondisinya saya pakai bukan masker tapi buff. Jadi pada saat itu kalau nggak salah ada 2 kali. Yang pertama pada saat di rumah sakit, sebelah kanan saya itu naik motor, dia waktu bersin tidak pakai aturan, jadi langsung bersin gitu aja. Nah, yang kedua itu pada saat di pertigaan Candi itu juga sama. Jadi ada yang nyalep gitu ya, nyalep motor, terus kemudian dia meludah pada saat itu. Feeling saya pada saat itu saya menggunakan buff, bukan masker yang medis. Saya pikir ya adalah seperti itu. Nah, ternyata saya 2-3 hari lagi waktu rapid positif. Begitu Pak. Oke. Jadi sebenarnya ini masih meraba-raba nih Pak Agung ya. Merasa feelingnya, perasaan mungkin seperti itu gitu kan ya. Dan ternyata selama hampir sebulan Pak Hari ini harus bergelut dengan COVID-19. Gejala yang dirasakan pada saat itu apa saja ini Pak Agung? Kalau panas ya nggak panas sekali ya, karena suhu tubuh waktu itu masih normal, terus kemudian nggak batuk, nggak pilek, jadi masih merasakan makanan, karena pada saat itu nggak kerasa masih normal lah. Jadi seperti itu, namanya OTG, akhirnya si dokternya bilang bahwa Bapak malah lebih bahaya daripada orang yang terkena, karena bisa menularkan itu lebih cepat. Iya. Isolasi mandiri. Ini merasakan ini nggak Pak, kena anosmia gitu pada saat itu? Enggak juga. Mungkin selang berapa hari gitu? Enggak, sama. Jadi kondisinya kalau dari penjelasan waktu saya ke PMI untuk donor plasma, Dokter Nunu kalau nggak salah, itu menjelaskan gini, pada saat Pak Agung kena keserang corona COVID ini, kondisinya tubuh itu memang sudah mempunyai imun, jadi saling berperang gitu loh sama dokter PMI itu, berperang, kondisinya kuat-kuatan gitu loh. Jadi kalau imunnya
pada saat itu nggak kuat, ya masuk. Tapi karena imunnya sudah terbentuk, dia bertahan di posisi yang tidak bisa masuk. Jadi mungkin dia ditekak di tenggorokan paling atas seperti itu. Oke, jadi sampai sembuh pun hampir sebulan itu Pak Agung nggak merasakan atau kena gejala anosmia, enggak ya? Oh, jadi ketika melakukan isolasi mandiri, merasakan makanan, membau sesuatu itu masih berfungsi secara normal. Masih. Oke, baik. Jadi gejala yang paling menonjol apa ya Pak Agung ya pada saat itu? Batuk enggak. Kalau saya waktu itu nafsu makan turun awalnya. Itu aja. Mungkin ada kayak ini Pak, demam atau agak badan capek-capek atau meriang-meriang gitu, enggak ya Pak ya? Enggak, awalnya itu hanya cuman kok nafsu makan turun. Gitu aja. Mungkin sakit tenggorokan? Mungkin itu ya, karena kalau waktu mau nelan agak sakit sehingga mengurangi untuk konsumsi makanan yang nggak enak ya. Baik, namanya. Ini menarik sekali ya, karena selama saya mewawancarai para penyintas itu kan memang sudah jelas ini Pak ya, biasanya gejala awal itu kan kalau nggak batuk ya meriang, capek kayak gitu-gitu kan, kemudian ada yang agak sedikit sesak nafas. Nah ini biasanya hanya seminggu 2 minggu sudah, tapi kalau Pak Agung ini justru nggak ada gejala apa-apa tapi lama sampai hampir sebulan gitu loh maksudnya. Betul. Iya gitu Pak. Jadi ini yang menarik ya, bahwa ternyata memang COVID-19 ini kalau memapar orang itu ternyata dengan gejala yang beda-beda gitu ya Pak ya. Baik. Beda-beda. Nah Pak Agung setelah mengetahui terpapar atau positif COVID-19, kemudian memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit Pak saat itu? Di rumah. Di rumah. Nah, kira-kira ini apa yang dilakukan pada saat itu, Pak? Apakah langsung menghubungi RT RW atau cukup keluarga saja? Kemudian cara berinteraksi dengan keluarga itu seperti apa? Keluarga aja, Pak. Keluarga saya sampaikan bahwa saya terkena COVID dan untuk sementara harus isolasi mandiri di kamar yang paling belakang. Dan makan semua dilakukan sendiri. Terus untuk jam-jam tertentu antara jam 9, jam 8, jam 9 sampai jam 10 berjemur dengan posisi punggung menghadap ke sinar matahari sampai berkeringat, dan di situ ada hikmahnya bahwa saya sekalian untuk nanam herbal waktu itu. Jadi jahe, serai yang habis saya konsumsi untuk minuman, ada akarnya saya tanam. Dan di belakang sekarang sudah banyak tanaman jahe, serai, semuanya ada di situ. Oke, jadi melakukan isolasi mandiri di rumah dan aktivitas Pak Agung pada saat itu seperti biasa saja ya Pak ya? Biasa. Kalau misalnya makan ya makan, kemudian kalau pingin berjemur ya berjemur, pingin olahraga ya olahraga gitu kan Pak ya? Tapi berinteraksi dengan sesama anggota keluarga ini bagaimana? Apakah juga seperti biasanya atau ada batasan-batasan kan tentunya? Ada batasan, jadi jaga jarak agak jauh. Kalau ngobrol atau ya kita untuk ruang tengah, ruang depan jarang saya ke sana. Pasti ya di lingkungan kamar gitu aja, kamar. Terus kemudian belakang untuk jemur, itu aja selama 28 hari itu. Waduh, ini waktu yang cukup lama ya, dengan tingkat gejala yang sebenarnya tidak terlalu berat begitu, dan mungkin bagi masyarakat lain yang terpapar dengan gejala seperti ini agak membingungkan juga ya Pak Agung ya. Ini gimana ya kayak gitu kan. Tapi selama ini ketika Pak Agung melakukan isolasi mandiri di rumah, apakah keluarga yang lain juga aman Pak? Maksudnya tidak tertular atau apa gitu? Oh, alhamdulillah aman. Aman ya? Iya. Karena posisinya memang pada saat keluar, saya waktu itu double masker ya, untuk berinteraksi dengan keluarga, double masker.
Terus kemudian setiap hari itu harus apa ya, nyuci baju itu sendiri, terus ya terpisah lah seperti itu. Baik, dan Pak Agung melewati ini kurang lebih sampai 28 hari. Dan pada saat Pak Agung kelihatan misalnya sudah merasa agak sembuh itu, apa yang dirasakan Pak Agung saat itu? Misalnya, oh kok saya ini sudah agak enak ya. Nah ini apa Pak yang dirasakan pada saat itu? Apakah memang sudah kelihatan fit kembali, kemudian nafsu makannya sudah normal kembali atau bagaimana Pak? Betul. Jadi nafsu makan sudah naik, terus kemudian beda. Aktivitas istirahat itu sudah biasanya kan tidur terus lah. Sekarang karena sudah sembuh, sudah agak membaik di hari ke-20-an lah. Nah itu aktivitas kita sudah normal. Nah pada saat itu saya berinisiatif untuk lapor ke kantor untuk swab, tapi dianjurkan swabnya pas 14 hari kemudian aja. Gitu. Oke, baik. Dan ketika melakukan swab hasilnya negatif, ini kemudian Pak Agung langsung melakukan aktivitas, maksudnya sudah langsung bekerja kembali atau masih bagaimana begitu Pak? Minta surat keterangan dulu bahwa sehat, terus kemudian baru beraktivitas lagi. Oke. Ketika melakukan isolasi mandiri, aktivitas Pak Agung juga ini ya mengonsumsi obat dan sebagainya, itu seperti itu vitamin juga ya Pak ya? Vitamin Jadi, saja ya? Vitamin saja, tapi banyak sekali yang saya tambahkan kayak misalnya herbal, jahe, serai, terus kemudian seledri, terus kelor. Jadi ada herbal yang selalu menemani minuman saya setiap hari. Oke, baik. Dan ini apakah juga dianjurkan oleh dokter pada saat itu? Maksudnya enggak. Memang saya keputusan dari Pak Agung sendiri untuk mengkonsumsi itu ya? Ya. Baik. Dan ternyata juga ada hasilnya kan, bahwa kurang lebih 28 hari kondisi Pak Agung sudah mulai membaik. Nah, setelah membaik ini apa Pak Agung yang berubah dalam diri Pak Agung, dalam arti mungkin sekarang lebih mempedulikan kesehatan lagi, atau mungkin agak jadi menjarangkan kumpul-kumpul siapa tahu ya Pak ya, atau gimana gitu? Jadi kebiasaan kebersihan mulai dari cuci tangan, terus kemudian memakai masker kalau di luar, terus kemudian aturan bersin gitu ya. Apabila kita badan agak kurang fit, misalnya panas, itu sesegera mungkin kita tahulah badan kita, karena kita sendiri yang merasakan. Jadi kalau kita batuk ya sesegera mungkin kita minum vitamin, terus kemudian obat batuk dan seperti itu. Karena kalau kita tambah lama dia akan bertahan di tubuh kita, dia semakin berkembang ya susah gitu. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu sebelum ke cerita komunitas, ini Pak Agung ini kan termasuk salah satu yang mendonorkan plasma konvalesen ya Pak ya. Mungkin bisa sedikit cerita ini Pak pada saat pelaksanaan donor, dan kenapa Bapak memutuskan untuk mendonorkan plasma konvalesennya pada saat itu? Awalnya janji dalam diri saya sendiri pada waktu itu, kalau saya sembuh maka saya akan PK plasma. Nah, saat memang saya rutin donor di PMI Sidoarjo, mungkin ada WA bahwa waktunya donor sudah tiba. Saya ke PMI Sidoarjo, saya bilang bahwa saya habis terkena COVID, bagaimana? Oh, sudah plasma aja. Nah, dari situ syarat-syaratnya harus screening dulu. Kalau dia lolos, baru nanti donor plasma. Seperti itu awalnya. Akhirnya saya mengikuti untuk pertama. Screening, lolos, alhamdulillah. Dokter Nunu menginformasikan untuk bisa donor plasma, janjian. Dan pada saat itu ya sudah, kita pakai donor plasma.
selama 2 minggu, dikirimi lagi untuk donor plasma. Nah, dari situ saya ketemu sama penyintas-penyintas lain. Nah, di situ sebenarnya saya juga nanya, bagaimana Pak? Ada yang masuk rumah sakit 3 kantong plasma. Aduh, saya ngeri kadang-kadang cerita mereka itu. Ada yang macam-macam lah. Nah, dari situ sebenarnya ada keinginan karena pada WA banyak sekali status permintaan apabila Anda golongan B, kita membutuhkan plasma golongan B yang untuk tertera di bawah ini. Banyak sekali yang seperti itu. Dan saya waktu itu nggak ada pikiran apa-apa, hanya PK untuk siapa aja terserah. Itu awalnya sih. Terus saya kepikiran gimana ya kalau misalnya teman-teman dari penyintas ini kita jadikan satu dalam forum silaturahmi penyintas COVID yang donor plasmanya itu di PMI Sidoarjo dengan nama Delta Excov. Dari situ ada beberapa yang permintaan plasma, baik itu dari golongan darah tertentu, itu saya informasikan ke grup. Ini ada permintaan ini, kira-kira Bapak bisanya kapan? Karena memang kalau PK ini 2 minggu sekali, Pak. Oke, 2 minggu sekali. Ya, alhamdulillah ada beberapa yang bisa terbantukan. Oke, tadi apa namanya komunitasnya Pak? Delta apa? Delta Excov, jadi ex-COVID gitu. Oh gitu, Excov ya. Ya, Oke. Excov. Jadi ini sebuah komunitas yang anggotanya adalah penyintas dan pernah melakukan donor darah plasma konvalesen, betul ya? Betul sekali, di PMI Sidoarjo. Baik, sebelum tanya tentang ini, saya ingin tahu juga nih Pak, apakah kalau misalnya kita plasma konvalesen sebagai pendonor, itu memang disarankan sekali saja atau boleh 2 kali atau lebih dari sekali pun nggak masalah? Lebih dari sekali nggak masalah. Asal lolos dari screening. Lolos persyaratan dan sebagainya ya Pak ya? Ya. Untuk sementara ini memang kebutuhan plasma hanya golongan darah yang dibutuhkan AB aja. Ini udah saya sampaikan ke tim, ke seluruh grup, bahwa bagi yang golongan AB silakan bisa merapat untuk screening di PMI Sidoarjo. Oke. Pak Agung, bisa disebutkan juga mungkin tujuan dibentuknya komunitas Delta Excov ini, kemudian apakah selama ini peran serta terhadap masyarakat dari komunitas ini apa saja Pak yang sudah dilakukan? Jadi saya melihat di masyarakat kadang-kadang termasuk saudara saya pada saat itu membutuhkan plasma itu sulit banget. Sampai dimasukkan ke status WA, terus kemudian stok habis dan macam-macam. Akhirnya kita bersepakat membentuk satu komunitas yaitu plasma konvalen. Di situ memang terbantukan. Jadi pada saat saya membutuhkan golongan darah B, siapa yang waktunya donor yang paling dekat. Nah, seperti itu, sehingga bagi keluarga itu tidak bingung untuk mencari plasma di golongan tertentu. Dan saya sangat berterima kasih kepada tim PMI yang dikomandani sama Dr. Nunu, itu sangat membantu pada saat kita benar-benar butuh. Jadi ada beberapa keluarga yang pada saat itu kesulitan plasma dan saya hubungi beliau. Dia sangat membantu kami untuk penyediaan penderita-penderita COVID pada saat itu. Dan untuk ke depan pun kami juga masih bersedia untuk mendonorkan plasma kami karena kita sesuai dengan komitmen kalau screening lolos ya sudah kita PK lagi gitu. Ada berapa orang anggota Pak di Delta Excov ini? Kalau boleh tahu? Sebentar. Kalau nggak salah
20-an berapa gitu. 20. Nah, kalau sekitar 20, kalau sekarang kan kasus COVID-19 di Sidoarjo dan pada umumnya mungkin di Jawa Timur ya sudah mulai menurun nih Pak ya, jumlah kasusnya. Nah, bagaimana nih eksistensi dari komunitas Delta Corps ini ketika angka COVID-19 sudah mulai menurun? Apakah dalam hal ini mungkin apakah aktivitasnya juga menurun atau masih tetap ada kegiatan-kegiatan lain gitu? Jadi seperti yang tadi malam ya, saya juga melaksanakan karena PK-nya itu atau donor plasmanya sudah menurun, maka kami menganjurkan ke semua anggota donor darah biasa kalau memang plasma tidak diperlukan. Jadi yang diperlukan sekarang adalah golongan darah AB. Untuk selain AB silahkan mendonorkan darah biasa atau vaksin boleh, karena kita kalau kemarin kan dianjurkan kalau setelah plasma boleh vaksin, tapi ada beberapa jangka tertentu itu baru ke plasma lagi. Nah sekarang monggo enggak apa-apa, teman-teman yang dari Delta Excov bisa melaksanakan donor darah biasa. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Jadi sampai saat ini masih eksis ya anggota dari komunitas Delta Excov ini ya, Pak Agung ya. Baik. Jadi meskipun saat ini sudah kasus menurun sehingga mungkin tidak terlalu membutuhkan plasma konvalesen, tapi bisa mendonorkan darah biasanya, donor darah biasa kayak begitu. Baik, Pak Agung, saya ingin tahu juga nih Pak, kira-kira saran apa atau nasihat apa yang bisa kita dapatkan ya terkait dengan apa yang sudah dialami oleh Pak Agung ketika terpapar COVID-19 hingga sembuh pada saat ini Pak? Yang pertama, jangan lupa berdoa. Sudah, kita serahkan kepada Allah. Terus yang kedua, jangan panik. Arti jangan panik itu pasti berlalu lah. Sesuatu pasti berlalu. Dengan apa? Dengan upaya dari kita, baik untuk memperbaiki penyakit kita sendiri, kesehatan kita sendiri, sehingga imunnya itu akan meningkat. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi doa itu jangan sampai putus lah. Baik, jadi tadi Pak Agung menempatkan doa itu di urutan pertama ya Pak ya? Betul. Ya, jadi memang ini pertolongan spiritual yang memang harus dilakukan gitu kan. Karena bagaimanapun juga kalau kita berusaha tapi tidak dibarengi dengan berdoa, siapa tahu juga nanti hasilnya juga berbeda gitu ya Pak Agung ya? Iya. Oke, ya, Pak. Baik. Pak Agung, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Radio Sahabat Isoman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Agung ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau sedang melakukan isolasi mandiri. Dan saya salut sekali dengan komunitas yang dibentuk yaitu Delta Excov. Mudah-mudahan ini tetap eksis ya Pak ya, meskipun kasus COVID-19 sudah mulai menurun, tapi mungkin nanti nama grupnya diubah lagi ya atau apa gitu ya. Iya, atau mungkin ada pembaruan-pembaruan gitu di dalamnya. Iya, silakan nanti bisa dirundingkan lagi. Baik, terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita simak Radio Sahabat Isoman pagi hari ini ya bersama dengan Bapak Agung Heriawan, penyintas dan juga pernah melakukan donor darah plasma konvalesen ya. Dan beliau ini juga membentuk komunitas bernama Delta Excov atau X ini kan mantan penderita COVID-19, maksudnya seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, terus apa yang sudah dilakukan oleh komunitas ini ya, ini kan ada misi kemanusiaan tentunya ya. Ini bisa menginspirasi untuk yang lain. Siapa tahu nanti ada
para penyintas yang di luar Sidoarjo, entah itu di mana ya, membentuk komunitas semacam ini, dan tentunya bagi mereka yang terpapar itu tidak terlalu kesulitan untuk menghubungi ya. Siapa tahu menghubungi dengan komunitas ini semuanya bisa terbantu ya. Minimal seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi bahwa untuk mencari plasma konvalesen tidak terlalu sulit karena anggotanya ada yang bersedia membantu begitu. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa kembali di program Radio Sahabat Isoman Senin depan ya. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 4:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.